Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian melakukan salat sebagaimana aku melakukan ibadah salat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sehingga mengetahui tentang tata cara solat baginda Rasulullah SAW merupakan kewajiban seorang Muslim agar mereka mencontoh dan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Adapun sifat salat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ketika seseorang yang ingin melaksanakan ibadah salat, mereka menghadap ke arah kiblat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengangkat kedua tangannya, baik itu sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan kedua daun telinganya, sambil dia melihat ke arah tempat sujudnya. Kemudian setelahnya, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian diletakkan di dadanya. Posisi tersebut bisa jadi diletakkan di dada, atau di atas pusarnya, atau juga di bawah pusarnya. Karena itu merupakan di antara bentuk yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian sifat meletakkannya, bagaimana cara kita meletakkan tangan? Ada dua sifat. Yang pertama meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian itu merupakan di antara cara kita meletakkan tangan di mana tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan dekat dengan siku daripada tangan kiri. Kedua-duanya boleh bagi kita untuk melakukannya. Kemudian setelah dia melakukan yang demikian, maka dia mengucapkan doa yang terkenal dengan doa iftitah. Dan di antara salah satu lafaznya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau juga dengan doa-doa yang lainnya yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya dia mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia pun membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di akhirnya dia mengucapkan amin dalam keadaan dikuatkan ketika salat jahriyah dan disirkan dikala melakukan salat sirriyah. Kemudian setelahnya dia membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Setelahnya membaca ayat setelah Al-Fatihah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya untuk membacanya. Maka setelahnya dia pun bertakbir untuk melakukan ruku' sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian setelahnya dia meletakkan kedua tangan tersebut di lututnya sambil dia merenggangkan jari jemarinya. Begitu juga dia hendaklah menyejajarkan kepalanya dengan punggungnya. Kemudian punggungnya harus dalam keadaan lurus dan hendaklah mereka tumakninah dalam melakukan ruku' sambil mereka mengatakan Subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih daripada 3 kali. Kemudian setelahnya dia pun mengangkat kepalanya sambil mengatakan Sami Allahu liman hamidah dalam keadaan juga mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan Sami Allahu liman hamidah bagi mereka yang menjadi imam atau mereka yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka tidak mengucapkan kalimat ini. Kemudian apabila dia sudah sempurna berdiri, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Atau dalam lafaz yang lain, Rabbana lakal hamd. Atau juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Atau juga ucapan Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu merupakan di antara variasi dalam mengucapkan kalimat ini. Kemudian kalau sekiranya dia tambah zikir yang lain setelahnya, maka itu tidak ada masalah. Kemudian setelahnya dia kembali bertakbir. Kemudian tersungkur dalam keadaan bersujud kepada Allah Azza wa Jal. Namun dia tidak mengangkat tangannya dalam keadaan bertakbir. Kemudian dikala dia sujud, maka hendaklah sujud dengan anggota 7 yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu kening dan hidungnya, kemudian kedua tangannya, kemudian kedua lututnya, kemudian ujung-ujung jari kakinya. Dan hendaklah menghadapkan jari jemari kakinya dan juga kedua tangannya menghadap ke arah kiblat.
kemudian meletakkan tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan telinganya. Dan ia juga memastikan bahwa dahinya dan hidungnya menempel di bumi. Kemudian dia mengangkat siku-sikunya dari tanah atau dari bumi, kemudian merenggangkan di antara kedua pahanya dan mengangkat perutnya. Dan dia melakukan yang demikian sesuai dengan kemampuannya. Dengan syarat, hendaklah mereka tidak mengganggu kalau sekiranya ada orang yang solat di sampingnya. Kemudian dikala dia sujud tersebut, maka dia pun mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali atau lebih daripada 3 kali. Kemudian dikala dia sujud, maka dianjurkan juga untuk memperbanyak doa, karena Nabi SAW menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hambanya, terkhusus dikala mereka sujud, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dia pun kembali bangkit dari sujudnya dalam keadaan bertakbir dan duduk dalam keadaan duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah di mana dia duduk di atas kaki kirinya, kemudian kaki kanannya dalam keadaan tegak. Kemudian setelahnya, dia meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya. Baik itu di ujung lututnya atau di atas lututnya. Kemudian dia tumakninah dalam keadaan duduk sambil mengucapkan Rabbighfirli sebanyak 3 kali atau lebih daripada 3 kali. Kemudian setelahnya dia kembali bertakbir dan sujud dan melakukan pada sujud yang kedua sebagaimana yang dia lakukan pada sujud yang pertama. Kemudian setelah sujud yang kedua, dia kembali mengangkat kepalanya dalam keadaan bertakbir. Kemudian berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua, dan dia pun melakukan pada rakaat yang kedua sebagaimana dia melakukan pada rakaat yang pertama. Kemudian setelahnya dia nanti akan duduk tasyahud awal dalam solat, yang solat tersebut adalah solat yang jumlah rakaatnya 3 rakaat atau 4 rakaat dalam keadaan iftirash, sebagaimana tadi dia duduk di antara 2 sujud. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian dia pun menggenggam tangannya, tangan kanannya, kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Karena itu merupakan di antara salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti dikala dia menggenggam tangannya, tangan kanannya, kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, maka hendaklah dia melihat kepada arah jari telunjuk tersebut sambil mengatakan At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian setelah dia selesai melakukan tasyahud awal ini, maka dia kembali berdiri sambil mengucapkan takbir, melakukan rakaat yang ketiga. Kemudian dia salat pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, dan membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah dia menyelesaikan rakaat ketiga atau keempat, maka hendaklah dia duduk tasyahud akhir dalam keadaan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah dikala seseorang yang mana tangan atau kaki kirinya itu dia tidak duduk di atasnya. Artinya dia duduk di atas lantai, sedangkan kaki kirinya keluar dan kaki kanannya dalam keadaan berdiri. Kemudian dia duduk di atas tempat duduk tersebut. Maka dia pun melakukan tasyahud akhir. Dan ucapan yang dia ucapkan pada tasyahud akhir itu adalah ucapan yang juga diucapkan pada tasyahud awal. Kemudian ditambah dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh imam-imam yang lainnya. Kemudian setelah dia mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka berlindung dari 4 perkara. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berlindung dari azab jahannam, wa min adzabil qabr, berlindung dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat,
dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung dari fitnah dajjal. Kemudian setelahnya dia pun berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginannya. Nah, setelah dia melakukan yang demikian, maka dia pun mengucapkan salam ke arah kanan, begitu juga ke arah kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian juga mengucapkan ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian setelah dia mengucapkan salam, maka dia akan beristighfar kepada Allah 3 kali. Kemudian setelah istighfar akan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelahnya dia pun akan berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang diucapkan oleh seorang muslim ketika mereka selesai melaksanakan ibadah salat. Dan ini merupakan di antara rangkaian singkat bagaimana sifat salat baginda Rasulullah SAW yang mesti diketahui oleh kaum muslimin untuk mendapatkan kesempurnaan dan pahala yang telah dijanjikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.